Shalom semua kasih Tuhan. Senang sekali bisa kembali berjumpa dalam program kali ini. Dan biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan senantiasa boleh memberikan kekuatan serta pertumbuhan bagi setiap kita, sehingga kita terus semakin bertumbuh, masuk dalam kesempurnaannya yang penuh, sehingga kita semakin hari semakin menyerupai Kristus Yesus Tuhan. Sebab itulah yang Bapa kehendaki bagi setiap kita. Dan orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang bersifat dewasa. Artinya tujuan tiada lagi lain agar seluruh kehendak rancangan rencana Tuhan tergenapi di sepanjang musim hidupnya. Kita tahu ada satu pribadi yang sangat amat luar biasa, itu Rasul Paulus. 2/3 dari perjanjian baru dia yang menulisnya. Dia punya kesaksian dan dia sangat amat luar biasa, mempunyai hati yang mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Dan kalau kita bisa bilang bahwa Paulus sebetulnya sudah mencapai kesempurnaan, tetapi apa yang terjadi, Paulus sendiri tidak menganggap pencapaian-pencapaian yang Allah kerjakan di dalam hidup dia, serta kegigihannya untuk mencintai Tuhan lebih dari segalanya, bahkan hatinya yang senantiasa membara untuk menyampaikan, memberitakan firman anugerah dan karya keselamatan. Tetapi toh dia sendiri mengakui bahwa dia juga sesungguhnya belum menjadi pribadi yang sempurna. Namun di tengah menyadari kesadarannya dia belum menjadi pribadi yang sempurna, dia tidak pernah berhenti untuk terus berjalan di dalam kesempurnaan. Oleh sebab itu mari kita kembali lihat kepada kebenaran firman Tuhan terambil dari Filipi 3 ayat 12. Bukan seolah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Haleluya. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan yang berbahagia dan mendengar, menyimpan serta melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, Paulus tidak menganggap kesempurnaan itu telah menjadi bagiannya, tetapi dia terus mengejarnya dan dia berlari terus masuk kepada panggilan Tuhan yang sempurna. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, kedewasaan rohani hendaklah menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Kedewasaan itu tidak ditentukan dengan umur jasmani kita, dan kedewasaan secara rohani itu juga tidak secara otomatis bahwa kita langsung bisa dewasa. Kita juga terus harus bisa melalui 2 tahap. Tapi kedua tahap itu tidak memisahkan antara yang satu dengan yang lain. Tetapi kedua tahap itu merupakan satu proses, sehingga kita boleh memperoleh anugerah kasih karunia yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Yang pertama, Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, sebab itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan untuk itu tiada lagi lain, Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih, diawali dengan pertobatan. Kita datang kepada Yesus Kristus Tuhan untuk boleh menerima anugerah dan kasih karunia serta diselamatkan. Nah, keselamatan itu bukan karena kita yang mengerjakannya, tetapi keselamatan itu dikerjakan oleh Tuhan, dan Tuhan menyatakannya dan menganugerahkannya kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Tanpa anugerah diselamatkan, kita nggak akan pernah mungkin bisa bertumbuh di dalam pengenalan, pengetahuan akan Dia dengan sempurna, sehingga membawa kita kepada satu kedewasaan secara rohani. Oleh sebab itu pertobatan merupakan langkah awal yang merupakan bagian setiap kita yang diperuntukkan untuk kita, yang dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib dengan mempersembahkan tubuhnya. Dia mati untuk setiap kita agar kita boleh menerima anugerah dan diselamatkan. Nah, setelah diselamatkan tiada lagi lain, Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, kita harus terus bertumbuh. Dalam proses pertumbuhan itu hendaklah menjadi bagian dalam setiap hidup kita. Proses pertumbuhan itu dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus yang ada di dalam setiap hidup kita. Nah, Roh Allah yang ditempatkan dalam hidup kita sebagai materai,
Ya, dia sebagai materai tujuannya nggak ada lagi lain untuk memampukan kita untuk masuk dalam satu perkembangan yang penuh di dalam kesempurnaannya. Kita yang tidak sempurna, ada kekuatan kuasa roh Allah yang menuntun kita dari kesempurnaan lepas kesempurnaan. Kesempurnaan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita adalah kesempurnaan sebagaimana seperti Kristus Yesus Tuhan. Tetapi buat setiap kita, kesempurnaan itu belum absolut karena tidak ada satupun manusia yang sudah sempurna. Bahkan Yohanes berkata, jika kita mengaku bahwa diri kita tidak berdosa, maka kita adalah seorang penipu. Jika kita mengakui kita tidak berdosa, maka sesungguhnya kita memungkiri pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita masih saja bisa melakukan kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi dosa itu tidak menghambat kita untuk berjalan maju kepada kesempurnaan. Dosa itu justru kita akui sehingga kita masuk kepada penyucian lepas penyucian. Sehingga semakin hari kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan pengetahuan akan Dia dengan sempurna. Oleh sebab itu nggak ada lagi lain. Pembacaan firman Tuhan hendaklah menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Doa yang konsisten hendaklah menjadi bagian di dalam setiap hidup kita. Menjauhi segala macam jenis kejahatan itu juga menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Bersaksi tentang anugerah dan kasih karunia Tuhan itu juga hendaknya menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan kita ambil bagian juga dalam penata layanan dan kita melayani, mengutamakan kepentingan orang lain lebih utama dibandingkan kepentingan kita sendiri. Sembari kita belajar, manusia menajamkan sesamanya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih, hendaklah pertumbuhan ini senantiasa menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki hari-hari ini Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih. Hendaklah kita menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa, menyikapi situasi kondisi yang ada, yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna, yakin dan percaya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih, Tuhan belum selesai. Tuhan masih punya agenda, Tuhan masih punya cara di dalam setiap hidup saudara. Oleh sebab itu persembahkanlah hidupmu sepenuhnya dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Dan pada waktu Anda menyerahkan sepenuhnya hidupmu sungguh-sungguh dengan Dia dan izinkan kuasa roh Allah memenuhi saudara, menuntun saudara, membimbing saudara, masuk dalam kehendak rancangan yang sempurna. Dan Tuhan memberikan roh ketaatan kepada saudara. Dan saudara perlu sabar untuk menghadapi situasi kondisi yang ada. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, jangan pernah berhenti untuk bertumbuh. Tetap terus kita naik, harus masuk dalam pertumbuhan. Kalau saya analogikan, berbicara tentang seorang nelayan, ya, dia akan menyeberangi lautan, dan lautan yang akan diseberangi, pinggir pantai yang akan diseberangi itu adalah serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Nah, alat untuk bisa menyeberangi itu, maka dia perlu perahu. Dia ada di dalam perahu itu. Nah, pada waktu dia ada di dalam perahu itu bukan berarti dia pasif, tidak mengerjakan sesuatu, tetapi justru dia mengerjakan yang merupakan bagian dia. Dia akan mengembangkan layarnya, dan setelah itu apa yang terjadi? Anginnya akan mengembuskan layar itu dan membawa perahu itu menuju ke seberang. Hal ini hendaklah juga menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Perahu Tuhan telah siapkan anugerah dan keselamatan. Layar itu harus dikembangkan. Dan pada waktu layar itu harus dikembangkan, dia tidak otomatis terkembang sendiri. Harus ada yang mengerjakannya. Kita harus membuka layar itu dan kita harus mengembangkan, mengikat tali-talinya semuanya. Dan lihat, nanti anginnya yang akan mengembuskan layar itu. Dan perahu itu akan terbawa sampai ke seberang. Dan jika angin yang mengembuskannya, haleluya, itu bukan usaha, itu bukan kekuatan, itu bukan kemampuan kita, tetapi semata-mata karena angin itulah yang menghembuskannya. Hal itu juga berbicara tentang Roh Kudus dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dengan lebih sempurna lagi, membuat kita semakin rendah hati, tidak menganggap yang lain lebih kecil dari setiap kita, tetapi sebaliknya dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, melainkan hendaklah yang seorang menganggap yang lain lebih utama dibandingkan diri kita sendiri. Punya belas kasihan juga kepada orang-orang yang perlu pertumbuhan, dan kita juga harus menghormati orang-orang yang sudah bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, tentu dengan sikap yang benar, dengan sikap yang rendah hati, yakin dan percaya Tuhan mengerjakan perkara-perkara besar di dalam setiap hidup saudara. Sebab rancangan rencananya tidak ada satupun yang sanggup mampu menggagalkannya. Tuhan Yesus memberkati dimanapun saudara berada, senantiasa bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, biarlah Roh Kudus bekerja di dalam setiap hidup kami.
Pertobatan merupakan langkah awal di dalam Yesus. Dan selanjutnya apa yang harus kami kerjakan ya Tuhan. Selebihnya Roh Allah sendirilah yang menuntun setiap kami untuk masuk dalam kesempurnaan lepas kesempurnaan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, jika ada salah pelanggaran dosa kami, ampuni kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami terus semakin menyerupai dengan Kristus Yesus Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, hidup kami boleh menginspirasi orang-orang di seputar kami. Sehingga mereka boleh melihat karya Tuhan di dalam setiap hidup kami. Sehingga membuat ketertarikan secara rohani bagi mereka untuk mengikuti Engkau yang mengasihi setiap kami semua. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kekasih Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Berikan kekuatan, kesabaran, ketekunan, roh akan firman-Mu, roh doa menjadi bagian semua kekasih Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.